Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Rahayu dengan NIM 231210008. Nah, pada kali ini video saya akan membahas tentang kondisi Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Nah, pada penasaran kan? Yuk ditonton videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah bangsa Arab pra-Islam. Nah, yang dimana jazirah secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan. Arab secara etimologi itu yang berasal dari kata Arabia berarti gurun pasir atau Sahara. Nah, jazirah Arab atau Jazirat al-Arabia adalah sebuah jazirah atau semenanjung besar di Asia Barat daya persimpangan benua Asia dan Afrika. Nah, yang kedua ada sejarah bangsa Arab pra-Islam. Sebagian besar daerah di Arab adalah padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat yang berbeda-beda. Karena itu, ia masih bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada Sahara Langit yang memanjang sebesar 225 km dari utara ke selatan dan 289 km dari timur ke barat. Nah, itu tuh disebut juga dengan Sahara Nufud atau oase dan mata air sangat panjang. Nah, yang kedua itu ada Sahara Selatan yang membentang menyambung Sahara Langit ke timur sampai ke selatan Persia. Dan yang ketiga itu ada Sahara Harat yang dimana suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berdebu hitam, bagaikan terbakar gugusan batu-batu hitam yang menyebar di keluasan Sahara ini yang jumlahnya mencapai 29 buah. Nah, selanjutnya itu ada tradisi masyarakat Arab sebelum Islam atau yang juga dikenal sebagai zaman jahiliyah. Yang diantaranya itu yang pertama itu ada menyembah berhala. Mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala seperti patung, batu, pohon, binatang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, yang kedua itu ada perbudakan, yang dimana masyarakat Arab memperlakukan budak seperti barang yang bisa diperjualbelikan, dibunuh, yang tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Nah, lanjut yang ketiga itu ada perang Dahlah. Perang Dahyes, yang dimana perang ini berlangsung selama 40 tahun dan berawal dari perselisihan antara dua orang yang saling tuduh-menuduh dalam perlombaan pacuan kuda. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah mengubur anak perempuan secara hidup-hidup, yang tradisi ini dilakukan oleh sebagian suku dan kabilah saja. Lalu yang kelima, Al-Ansab, yang dimana masyarakat Arab sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab setiap kabilah hafal akan di silsilahnya. Lanjut yang terakhir, yaitu meminum khamar. Masyarakat Arab memiliki kebiasaan untuk meminum khamar. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tentang Ka'bah, yang dimana Ka'bah adalah sebuah bangunan di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Nah, tempat ini adalah tempat yang paling suci dalam agama Islam. Ka'bah juga disebut sebagai Baitullah serta merupakan kiblat untuk orang Islam di seluruh dunia saat mendirikan sholat Islam pertama kali muncul. Nah, Muslim dahulu menghadap ke Yerusalem saat mendirikan sholat sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah. Berdasarkan wahyu Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Islam Muhammad, isyarat pembangunan Ka'bah disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat ke-96. Ayat ini menjelaskan bahwa Ka'bah itu dibangun di Makkah untuk umat manusia sebagai ibadah yang pertama. Ka'bah telah dibangun sebelum keberadaan Nabi Adam di bumi. Beberapa pendapat menanggapi bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah ini. Hal ini dianggap keliru karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa keduanya bertugas meninggikan bangunan Ka'bah.
Ayatnya yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-127. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanyalah meninggikan fondasi Ka'bah. Ka'bah telah direnovasi beberapa kali sepanjang sejarah, termasuk ketika Muhammad berusia 30 tahun akibat banjir. Nah, perselisihan tentang penempatan Hajar Aswad diselesaikan oleh Muhammad tanpa pertumpahan darah. Awalnya, Ka'bah adalah pusat ibadah monoteisme, tetapi pada masa jahiliyah diubah menjadi kuil politeisme dengan 360 berhala. Nah, setelah pembebasan Makkah oleh Muhammad, Ka'bah dikembalikan sebagai pusat ibadah tauhid. Selanjutnya, bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Syaibal sebagai pemegang kunci Ka'bah, dan administrasi secara pelayanan haji diatur oleh pemerintah, baik pemerintah Khalifah Fahmi. Saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayanan dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ka'bah terletak di bujur timur dengan ketinggian 304 meter di atas permukaan laut. Adapun cara sederhana dapat dilakukan untuk melakukan penyesuaian arah kiblat. Nah, pada saat tertentu 2 kali 1 tahun, matahari tepat berada di atas Ka'bah di tiap tahunnya. Matahari berada di posisi tepat di atas Mekah pada tanggal 28 Mei pukul 16.18 WIB dan tanggal 16 Juli pukul 16.27. Nah, sepertinya cukup sampai di sini pembahasan saya pada kali ini, dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sejarah bangsa Arab pra-Islam dan Ka'bah merupakan bagian penting dari sejarah Islam, yang dimana bangsa Arab pra-Islam memiliki budaya dan kepercayaan yang beragam, dan Ka'bah merupakan simbol kesatuan dan tempat suci yang penting bagi umat Islam. Nah, agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat beragam. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, dan bahkan ada pula yang menyembah patung dan api. Ada pula yang beragama Nasrani dan Yahudi. Ka'bah menjadi pusat tempat ibadah mereka. Nah, cukup sekian. Saya Nabila, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.